Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Bapak saudara sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita kembali diberikan nikmat. Nikmat yang tentunya tidak akan pernah kita mampu menghitungnya. Lebih-lebih lagi nikmatul iman, nikmat iman. Wa ni'matul huda, dan nikmatnya hidayah Allah ini. Karenanya mari sama-sama kita luruskan niat. Karena niat adalah awal. Innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niat. Niat bukan cuma di awal, tetapi niat juga sekaligus mengawal. Nah, kita selama ini memahami yang namanya niat di awal. Niat itu bukan cuma di awal, tapi dia mengawal. Karena niat adalah al-qasad, keinginan, kehendak, kesadaran. Maka itu niat tidak hanya di awal saja dia sadar, tapi sampai akhir dia sadar dia sedang melakukan apa itu niat. Sehingga niat itu tugasnya menjaga. Kalau kita sholat, kemudian kita mulai dengan niat, dan niat mengawal kita bahwa kita sadar sedang apa, sedang sholat, tentu dia akan menjaga supaya tetap khusyuk. Itu namanya niat. Dan mari juga kita sempurnakan ikhtiar kita untuk senantiasa berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus juga berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kondisi dan keadaan kita. Termasuk hari ini saya menggunakan pelindung wajah, ini juga ikhtiar, menyempurnakan ikhtiar. Selanjutnya kita fatawakkal Allah, hanya kepada Allah bertawakal. Bapak dan saudara sekalian, pada kajian kali ini saya ingin membahas satu bab tentang al-udhiyah atau ad-dhahiyah, yakni persoalan hewan kurban yang insya Allah tidak sampai 1 bulan lagi akan kita laksanakan. Al-udhiyah wa ad-dhahiyah. Udhiyah atau ad-dhahiyah itu adalah sebuah nama, sebuah alamat, ismun, sebuah nama alamat tentang penyembelihan hewan. Yudabbihu minal ibili, yaitu jenis unta, wal baqari, wal ghanami, sapi dan kambing. Jadi udhiyah itu adalah sebuah nama untuk penyembelihan hewan berupa unta, sapi lawan kambing. 3 macam atau 3 jenis. Jadi 3 jenis. La takunu illa minal ibili wal baqari wal ghanam. Tidak boleh selain 3 jenis ini. Unta, sapi, dan kambing. Selain 3 jenis ini nggak boleh. Itik pang itik ya Pak Ustadz, itik nggak boleh itik. Banyak Ustadz itiknya 1000 ikung, jual dulu itiknya, ganti lawan kambing. Jadi harus unta, sapi, dan kambing. Nah, kalau di wadah kita nggak ada unta, hadangan termasuk bagian sapi. Unta nggak ada, adalah unta di Handil Bakti. Ada kalau unta, maka yang paling banyak itu sapi atau kambing. Ini 2 jenis, hadangan, kerbau sama. Yaumun nahar wa ayyamut tasyrik, hari kurban dan hari tasyrik. Dia hari kurban dan hari tasyrik. Kapan itu? 10, 11, 12, 13. Tanggal 10, 11, 12, 13 insyaallah nanti mungkin bertepatan kalau tidak khilaf Jumat ya, 31 Juli kalau tidak khilaf. Kemudian sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Taqarruban ilallahi ta'ala, yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini tujuan utamanya. Jadi kurban itu adalah bertujuan supaya kita dekat dengan Allah.
Adakah kurban tanpa tujuan dekat dengan Allah? Banyak. Contoh dulu kita ingat bila membangun jembatan, ada istilah bepalas atau apa itu, menyembelih sapi, itu diharamkan karena bukan karena Allah. Jadi setiap kurban itu adalah selalu diniatkan karena Allah. Itu niatnya karena Allah Ta'ala, maka itu namanya kurban. Disyariatkannya kurban yang pertama adalah biqaulihi subhanahu, dengan firman Allah Subhanahu, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah berikan kepadamu hai Muhammad al-kautsar, nikmat yang sangat banyak. Ada yang mengartikan telaga di surga, telaga surga yang ada di telaganya Nabi Muhammad di surga nanti, bahwa Allah kasih nikmat yang banyak. Ada juga yang mengatakan bahwa apapun yang kita miliki hari ini nikmat. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa jalan, kita bisa melihat, itu nikmat berataan. Kita berpakaian, kita punya anak, kita punya istri, kita punya pekerjaan, itu nikmat. Kita punya rumah, kita punya segala yang hari ini ada, itu nikmat. Punya anak itu nikmat, punya istri itu nikmat, ya kan? Maka itulah kemudian karena nikmat yang banyak itu Allah minta, fasalli li rabbik, salat kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelilah kurban. Hanya dua yang Allah minta. Sekian nikmat yang ada pada kita, Allah nggak minta macam-macam. Allah hanya minta dua, salat dan kurban. Cuman dua. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh yang membencimu hai Muhammad, dia akan putus. Jadi dulu Nabi Muhammad dikatakan abtar, putus. Ada orang Quraisy mengatakan Muhammad abtar, Muhammad putus, Muhammad putus. Maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad putus nasabnya. Kenapa? Karena anak beliau yang bernama Ibrahim meninggal. Pas ketika itu anak beliau namanya Ibrahim, anak dari istri bernama Maria Al-Qibtiyah, itu meninggal. Maka dikatakan Muhammad putus. Kenapa? Karena nasab itu laki-laki. Maka dikatakan bahwa nasab Nabi Muhammad putus. Maka Allah bantah, sungguh yang membenci hai Muhammad, dia yang putus. Syarat ini gak akan putus. Betul, Nabi Muhammad gak punya anak laki-laki, gak ada penerus beliau, gak ada nasab beliau yang sampai hari ini. Karena semua anak-anak yang ada ini adalah keturunan dari perempuan. Gak ada keturunan dari laki-laki, perempuan semua kan. Kenapa? Karena dari Fatimah. Misalkan dari Ali bukan istilahnya anak dari Abu Talib. Ya. Nah, maka sekalipun anak laki-laki Nabi Muhammad putus, meninggal dunia, dianggap putus tadi, Islam tidak pernah putus. Contoh sholat, adakah putus? Jamaah. Maka itu tetap kita pertahankan ini, jangan sampai kehilangan jamaah. Yang kedua, kurban. Juga perlu kita pertahankan kurban ini. Dalam kondisi seperti ini pun kita juga harus tetap melaksanakan ibadah kurban. Kenapa? Sebab itulah dua macam inilah yang membuat musuh-musuh Islam itu ketakutan. Lihat, Islam itu, umat Islam hari ini, mereka betul-betul sujud kepada Allah sama-sama. Ini ditakutin. Maka yang membenci Muhammad, dia yang akan putus. Juga di ayat yang lain Allah berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khairan. Dan kami jadikan unta-unta itu bagi kalian. Kami jadikan hewan-hewan itu, unta itu untuk kalian, adalah syiar Allah. Di dalamnya ada kebaikan. Di dalamnya ada kebaikan. Kemudian yang kedua, ditetapkan pula annan Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban. Wa dhahal muslimun, dan berkorban pula kaum muslimin. Wa ajma'u ala dzalik, dan ijma' atas yang demikian. Jadi pertama Quran, yang kedua sunnah Nabi, yang ketiga ijma' kaum muslimin. Ini disyariatkannya kurban. Kemudian keutamaan kurban disebutkan dari hadisnya At-Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Aisyah, ma'amila adamiyun, tidak ada amalan manusia, tidak ada amalan anak manusia, adamiyun. Jadi tidak ada amalan-amalan kelompok Adam, ya kita nih Adam, manusia.
bukan hewan. Ya, kalau Darwin mengatakan bahwa manusia itu nenek moyangnya adalah monyet, itu sidin. Kita adalah nenek moyangnya adalah Nabi Adam. Tidak ada amalan manusia min amalin di antara semua amalan-amalan yaumun nahar pada hari kurban itu. Di hari itu tidak ada amalan yang di hari kurban itu ahabbu ilallah yang lebih Allah cintain. Tidak ada satupun amalan di hari itu yang lebih Allah cintai, nggak ada. Ada kemarin misalkan, Ustaz kayak apa? Misalkan ini kan musim pandemik nih, ya kan, corona, covid, macam-macam. Apakah tidak sebaiknya kita ganti aja kurban tadi dengan kita belikan baras macam-macam? Enggak, tetap kalah. Ini dalilnya. Tidak ada amalan. Kalau hendak silahkan menambah dengan membagi-bagi makanan, tetapi kurban nggak bisa kita ganti. Bahwa tidak ada satupun amalan yang lebih utama di hari kurban itu yang lebih ahabbu ilallah, yang lebih Allah cintain min ihraqid dam, yakni menumpahkan darah, aidabihul udhiyah, yaitu menyembelih hewan kurban. Nggak ada lagi amalan lebih utama kecuali menyembelih hewan kurban. Apa alasannya? Ini alasannya. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Karena sungguh dia hewan itu, ya unta, ya sapi, ya kambing, la ta'ti yaumal qiyamah, akan datang nanti hari kiamat. Bi quruniha, dengan tanduk, wa as'ariha, rambut, wa aglafiha, lawan kuku, lengkap badannya. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh sebagian saudara kita bahwa bila berkorban itu nang berkorban kada boleh makan dagingnya aja kan. Alasannya karena merongkang parutnya. Bila kita makan parutnya itu memahaminya, karena kambingnya datang seikungan, kadinya datang seikungan, pang. Kau banyakkan kambing di surga, kamu seikungan yang datang. Maksud daripada hadis ini bahwa yang datang itu nilainya, nilai pahalanya lengkap, lawan tanduk, lawan rambut, lawan kuku, walaupun 3 jenis ini kada dibagi dan tidak dimakan. Kalau kulit masih dibagi, kalau yang 3 macam ini kada dibagi. Tanduk nggak dibagi, nggak dimakan. Ada kan yang ketujuh makan tanduk sapi? Nggak ada kan. Bulunya, bulu kambing. Oh, makan bulu kambing. Ada juga, atau kuku juga nggak dimakan, nggak dibagi. Tetapi nanti akan dihitung ya tanduknya, ya bulunya, ya kukunya. Makanya kemudian tanduk itu menjadi salah satu persyaratan juga dalam mazhab Syafi'i. Jangan sampai, kecuali kalau sedikit saja cacatnya. Kan salah satu di antara syarat kurban itu kalau dalam mazhab Syafi'i adalah persoalan tanduk lawan telinga yang tidak boleh cacat banyak. Kalau di hadis, wa min syurutil udhiyah, di antara syarat kurban itu as-salamah minal uyub, tidak cacat. Tidak dibolehkan kurban itu apabila cacat. Misalnya al-maridatul bayyin marduha, sakit. Jadi nggak boleh mengorbankan sapi yang sakit dan jelas penyakitnya, makanya periksa. Kalau dikorbankan juga itu bukan korban namanya, sembelihan biasa. Kemudian picak al-awra'ul bayyin awraha, picak matanya nggak boleh. Kemudian al-arja'ul bayyin dal'uha, pincang. Kemudian al-ajfa'ul lati la tungki, kurus juga nggak boleh. Nah, lalu termasuk tanduk yang banyak hilang. Kemudian telinga. Ada lagi yang bertanya lagi, bagaimana tentang apabila sapinya, kambingnya atau untanya banyak kehilangan atau kada berisi gigi, kayak apa? Kalau sapinya atau gigi atau kambingnya ompong, ada apa-apa, sembelih aja, bukan masalah ya. Nah, Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya ini. Satu, alasannya nanti hewan itu akan datang di hari kiamat lengkap dengan tanduk, bulu dan kuku.
Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi, dan sungguh darahnya akan sampai kepada Allah sebelum sampai ke tanah, ke bumi. Ini juga maknanya bukan darah yang sampai, tetapi nilai keikhlasan. Belum lagi misalkan sampai ke tanah, dapat pahala sudah. Nilai ikhlas, nilai pahala. Wa inna dama la yaqa'u minallah, dan sungguh darahnya sampai kepada Allah, nilainya, ikhlasnya sampai sudah. Belum disembelih sudah sampai dah nilai pahala. Bukan karena supaya diakui berkorban. Apalagi musim hendak pencalonan wali kota, bupati, lawan gubernur. Bulan Desember sana, ya kan, ini lagi ramai nih, 4 berkorban misalnya. Nah ini salah satunya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, bukan karena itu. Jadi niat karena Allah saja, maka sudah sampai kepada Allah sebelum darah itu menetes sampai ke tanah. Maka kemudian fatibu biha nafsan, maka beruntung mereka yang dengan hewan tadi, dengan kurban tadi, jiwanya. Kenapa? Karena kurban itu hakikatnya yang kita sembelih itu bukan hewannya, tetapi sifat-sifat kebinatangan yang ada pada kita. Sifat dengki, sifat tamak, sifat rakus. Bahkan konon kadang manusia lebih rakus daripada binatang. Monyet berkumpul, ada makanan, masih berbagi. Manusia berkumpul, ada makanan berabut. BLT aja kan, biar kena sugih tetap bertulis penerima BLT. Jangan kayak ini pian. Jadi manusia dengan hewan itu sebetulnya sama, secara sifat itu ada. Manusia punya sifat hayawani, tetapi ada hal yang lain yang membedakan manusia dengan hewan. Kalau hewan yang dikejar adalah nikmat, puas, kenyang, manusia tidak. Yang dikejar adalah kebahagiaan. Ini yang membedakan. Nikmat, kenyang, puas itu dimensinya jasmani, sementara kebahagiaan itu dimensi rohani. Di mana dia? Jiwa. Maka disebut dengan nafsan, jiwanya yang nyaman. Bapak Ibu pernah lihat ketika kita punya uang, kemudian ada orang yang di jalan-jalan itu, di emperan-emperan toko misalnya kita datangin, kita kasih daging kurban kita, itu lain loh kebahagiaannya. Maka itu perintah untuk berzakat pun sebetulnya adalah yang kaya mendatangi yang miskin, bukan yang miskin datang kepada yang kaya. Kita kebalik. Beda kalau kita nih sugih, insya Allah. Lalu ada orang miskin kita datang, kita kasih dia zakat, itu beda kebahagiaan dengan inya yang datang kepada kita. Justru kadang-kadang sebaliknya, ketika si miskin yang datang kepada si kaya, itu justru menimbulkan perasaan, nih aku berbagi-bagi zakat. Tapi kalau yang kaya datang kepada yang miskin, itu kadang-kadang sembunyi-sembunyi. Maka yang paling bagus adalah yang kaya datang pada miskin. Itu menghapuskan, membersihkan jiwa. Maka termasuk kurban pun ternyata membersihkan jiwa. Karena hakikat kurban adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan, sifat rakus, sifat tamak, sifat penjilat. Ya, sifat menerkam kawan sendiri kadang-kadang demi harta, kadang-kadang paman bunuh kemanakan. Demi nama supaya jangan tercorang, kadang-kadang mama bunuh anak. Kan banyak kalau nang hamil kemudian dibunuh anaknya, dibuang. Alah pada setan lagi baik. Setan itu ada suruh bunuh anak. Ada suamian dengan namanya di berita, saudara sekalian setan telah bunuh anaknya, enggak pernah kan. Tapi kalau manusia lihat di berita-berita, ini manusia buang bayinya ke sampah. Setan aja enggak pernah buang bayinya ke sampah. Ya kan? Nah makanya Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya menarik sebetulnya kalau kita lihat kajian seperti ini. Abu Jahal, dia mengakui tentang Allah. Bahkan setan pun sebetulnya mengakui dengan Allah. Bahkan ya Allah, apa Tuhanku? Ya, setan minta kepada Tuhan. Jadi mereka bertuhankan Allah. Tetapi ternyata apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan itu bertentangan dengan perintah Allah. Nah hari ini termasuk nafsu hayawaniyah yang ada pada kita harus kita buang. Kemudian hukumnya. Hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah. Al-udhiyah sunnah muakkadah.
Makruh meninggalkannya ma'al qudrati 'alaiha, sedangkan ini mampu. Li hadis Anas, hadisnya Anas alladzi rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya Anas yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkorban bikibasyain amlahain aqranain. Nabi berkorban dengan 2 kibas yang serupa sama. Kemudian jabihahuma biyadihi, dan Nabi juga menyembelih keduanya dengan tangannya serta menyebut nama Allah dan bertakbir, membesarkan nama Allah. Makanya Nabi berkorban 2. Kenapa 2? Yang pertama itu untuk Sidin dan keluarga Sidin. Yang kedua untuk Sidin dan untuk semua umat Nabi Muhammad yang tidak mampu berkorban. Jadi 2, Sidin menyembelih. Makanya bacaan Sidin ketika yang kedua itu adalah Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza anni wa amman lam yudahi min ummati. Ini yang beliau baca. Bismillahi Allahu Akbar, dengan nama Allah dan Allah yang Maha Besar. Allahumma hadza anni, ya Allah ini dari saya. Wa amman lam yudahi min ummati, dan dari umat, dari mereka siapa saja umatku yang tidak mampu berkorban. Itu yang dibaca Nabi ketika menyembelih salah satu di antara 2 hewan kurban beliau. Kemudian hadis lain baru ya Muslim an Ummu Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ummu Salamah an Ummi Salamah baru ya Muslim an Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila melihat pian, kita melihat salah satu di antara pian hilal dzulhijjah, tanggal 1 berarti kan, hilal dzulhijjah itu tanggal 1. Wa arada ahadukum ayyudahi, dan menginginkan salah satu kamu untuk berkorban, falyumsik an sya'rihi wa alfarihi, maka tahan rambut dan kukunya bila pian berniat berkorban. Siapa di antaranya? Ini ada beberapa perbedaan pendapat. Pertama, korban itu dibolehkan cukup 1 udhiyatu wahidah anil baitil wahid, cukup 1 hewan untuk 1 rumah. Ini minimal. Berapa ekor pian di rumah? Pian, bini, anak. Berapa? Anak selusin 12, pian laki bini 14. Maka cukup 1 hewan. Udah cukup. Ini sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah wa Tirmidzi, dan mensahihkan beliau bahwa Abu Ayyub mengatakan ada seorang laki-laki fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudahi bi syatin anhu wa an ahli baitihi, berkorban dengan seekor kambing, 1 ekor kambing dari dia dan dari keluarganya, kemudian memakannya, fayakulun, mereka memakannya. Jadi boleh kita makan hewan kurban kita. Kemudian memberi makan sampai hatta wa yat'imuna hatta tabahanna, sampai manusia itu senang. Jadi 1 keluarga boleh 1 ekor kambing. Tapi kalau misalnya Ustaz kami sugih benar nih, paling sugih di Handil Bakti, misalnya kan paling kaya di Handil Bakti, maka silakan lebih. Jadi kalau tadi kan 1 hewan kurban boleh sarumahan. Siapa namanya? Pahalanya sama. Mau nama abahnya boleh, karena kepala keluarga. Mamanya, anaknya tetap dapat pahala yang sama. Mamanya Bahiri juga, maka tahun depan nama mamanya. Abahnya tetap pahala yang sama. Maka kalau itu yang kita pahami bahwa 1 hewan kurban atau 1 rumah, maka sebagian pendapat mengatakan bahwa serumahan yang tidak boleh, hukumnya makruh, bukan haram, itu makruh untuk memotong rambut dan memotong kuku mulai tanggal 1. Tapi ada lagi yang memahami cukup nama inya, siapa namanya yang kita jadikan dalam kurban itu, misalnya nama bapaknya, maka cukup bapaknya. Ini 2 pendapat yang berbeda. Jadi minimal berkorban itu seikung kambing, 1 kambing untuk 1 rumah.
tetapi boleh kalau mau lebih. Karena orang kaya, misalkan satu rumah seekor sapi, orangnya lebih kan, orangnya ada 14 atau orangnya ada 7, satu nama bertujuh misalnya, silakan. Jadi tidak usah kita perdebatkan, yang penting adalah bahwa minimal satu hewan untuk satu rumah. Nah lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, falyumsik an sya'rihi, maka tahan rambut, wa azfari, dan kuku. Jadi mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu jangan kita potong rambut, potong kuku. Dilihat ya kan, karena ini sudah tanggal 17 Dzulqa'dah. Berarti sekitar 12 hari lagi. Silakan potong rambut dan potong kuku, tapi sudah tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh potong rambut dan potong kuku bagi yang berkurban. Kemudian dalil yang lain ada kalimat gini, faqulu arada ayyu muslim an ummi salamah. Jadi seorang muslim dari Ummu Salamah bahwa Nabi bersabda tadi, idza ra'aytum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi. Nah, ada kalimat wa arada ahadukum ayyudhi. Ada kalimat arada, siapa yang hendak, siapa yang ingin, ayyudhi, untuk berkorban. Ini jadi dalil, jadi petunjuk ala sunnah, atas disunahkannya korban, la alal wujub, kada wajib. Ada kalimat siapa yang ingin saja. Maka kalau begitu ini tidak menjadi wajib, tetapi sunnah muakkadah. Korban tidak wajib, dia hanya sunnah muakkadah. Jadi jangan dipaksakan. Kalau misalkan kita nggak mampu, ada utang misalnya, lagi musim banyak kredit ya, rumah kredit, mobil kredit, TV kredit, kulkas kredit, cuman bini yang ada kredit. Jika bini itu kredit bisa banyak, padahal boleh kredit juga. Saya terima nikahnya Pulana binti Fulan dengan mahar 10.000 rupiah, kredit boleh. Ada yang mau? Boleh. Dengan mahar 10.000 rupiah utang, silakan. Kan nggak masalah kan? Ada kemarin lagi viral itu, nikah dengan maharnya sandal. Ibu juga sandal jepit tapi dihiganya emas. Itu namanya apalah, mululu. Menyenang duit-duit jangan pada sandal. Ini kan sandal tuh bagi yang kada mampu. Coba cari. Ada orang mau nikah, mau jangan Nabi, ridho lah ikam. Engkau ridho enggak kalau dikasih cuma sandal jepit, ya Rasul, saya enggak punya apa-apa. Saya enggak punya ini, enggak punya itu, dah. Apa yang kau punya? Cuma sandal. Takut nih binian tadi, aku lah ikam sandal. Ayo lah Pak. Nah ini dulu kisahnya. Jangan lompat sunnah Nabi sandal jepit. Ada lagi maharnya Al-Quran. Al-Quran. Takuni lakinya bisa kan membaca, kan mahar itu kan dibacakan. Ada lagi kisah lagi kan, ada seorang perempuan, waktu itu ada sahabat juga datang lawan Nabi, ya Rasul, inni wahabtu nafsila, ulun berserah lawan pian, minta nikahi. Ada bebinian datang minta nikahi, boleh, nggak ada salah kan. Ketikanya tahu bahwa oh ini bagus nih laki-lakinya. Kenapa? Karena ke depan untuk kebahagiaan. Hari ini berapa banyak kita kalau salah pilih pasangan selamanya menderita. Maka ada perempuan yang tahu nih akhlaknya bagus datang minta nikahin. Nabi diam, nggak menjawab. Lama Nabi diam. Akhirnya ada seorang sahabat bilang, ya Rasul, udahlah kalau pengen kada punya hajat, kada punya keinginan lawan inya, ulun aja gindah. Bisa? Boleh. Misalnya kan kumpul ada bini datang, padahal pas bulah ulun berserahnya pengen nikahi ulun, diam sedih kan, ada bini di belakang sana. Misalnya kan kalau ada bini mungkin pada iya kan, biasanya gitu. Kita ini kebanyakan itu kalau ada bini wani, iya kan, kalau ada bini wani. Makanya orang Banjar ini terkenal 100% adalah orang yang sangat setia lawan bini. Pas waktu disurvei, ketika survei itu dilakukan, bini lawan minto ada di higa. Setia, coba di luar sana, pian. Kayak kalau tahu lelakian, bila pada di luar sana kayak sama bini aja kan. Cuma nggak ada waneh. Nah ini yang jaga Gus Dur tuh pian. Dia Gus Dur tuh lelakian yang kada tapi wani banyak bebini tuh, yang itu terbanyak masuk neraka sih. Tuh Gus Dur bahagia itu lah. Kenapa kada wani loh bini? Tapi ada laki-laki punya bini 4 ya Gus Dur. Ini cerita Gus Dur tuh lah. Ada di YouTube tuh kan. Ternyata malah masuk surga. Nah, ini ramainya tuh lah kalau Gus Dur itu dulu. Nah, jadi misalnya kan
diam. Lalu ada yang datang, ya Rasul, kalau pian kada hendak diolong ulun barang. Ujar Nabi, apa yang kau punya untuk kau sedekahkan dengan perempuan ini? Jika si laki-laki sahabat ini nggak ada, ya Rasul, udah cari dulu, karena ini sesuatu yang apa istilahnya, mahar itu menjadi syarat. Kenapa? Karena begini, nikah itu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat, nggak gampang-gampang. Dia bukan jual beli. Maka sebagai tanda ikhlasnya dikasihlah mahar tadi. Ya, untuk menghargai seorang perempuan. Nilai perempuan ada di mahar. Nah, makanya diperintahkan Nabi, mahar itu jangan berat, memberatkan, ringankan. Ringan bukan berarti murah, bukan. Kan kita memahami ringan itu murah, bukan. Tapi ringan itu ya semampunya lah yang inya kawa. Kalau misalnya pian kawa sebuah mobil, apa salahnya? Nah gitu kalau. Nah lalu dicarikan, nggak dapat. Nggak ada, ya Rasul, saya cuma punya satu aja nih, tapi ya baju kada bisi, kada bisi, cuman punya sarung. Ujian Nabi, kalau kau kasih ini dengan dia, kau pakai apa? Udah kau punya hafalan nggak? Punya, ya Rasul. Udah, kata Nabi, kau nikah dengan hafalan Quran itu. Artinya yang bicara pertama itu adalah apa istilahnya, harta dulu, benda dulu sebelum hafalan. Ini kalau dilihat di situ kan, kebanyakan mahar seperangkat alat sholat. Yang uyuh lagi, semalam tuh bernikahan pakai bahasa Arab, maharnya 270.900 rupiah. 200 mi'atain 70.000 wasab'una 70 alfa wa apa 900 rupiah tis'umi'ah rupiah, kan gitu. Ini yang mau itu Pak, penghulu ulun yang mau, maka berkejutan pian. Ustaz tanya maharnya 270.900 bahasa Arab. Ya amjulun nih, kayak apa bahasa Arab? Abaikan lah, jangan pian aja. Ya wakil ulang. Nah ngali itu jakannya 100.000 aja atau 200.000 aja kan nyaman. Ini 200, ada lagi nasional 333.300 rupiah memaunya aja. Oke, ini baik penghulu yang kawin sama sekali sudah memuyaki. Kita lanjut Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hukumnya adalah sunnah muakkadah. Adakah hukum kurban itu wajib? Ada. Tidaklah diwajibkan kurban itu illa bi ahadi amrain, kecuali dengan salah satu di antara dua perkara. Tidak wajib kecuali dua perkara yang membuat wajibnya kurban. Yaitu yang pertama, apabila dia bernadar. Bilanya kita tuh ada nadar. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Rasulullah, "Man nadara ayyuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka wajiblah dia taat. Nah, jadi syarat pertama wajibnya kurban itu bila ada nazar. Nazarnya apa? Karena bilanya toko soto Lamongan laris, yalah soto Lamongan lah semalam. Nah, payu benajar karena kurban misalnya wajib toh. Adalah benajar sudah. Kurban bilanya soto Lamongan laris, maka wajib. Kenapa? Karena nazar. Nanti kebila anak saya bisa masuk, ini kan lagi ramai nih sekolah SMA favorit kan, SMA 1 oleh Banjaran 2 lawan 7 kan banyak nih, cuman kalah oleh zona. Kenapa? Karena menterinya itu bosnya ojek online, jadi berhitung jarak kok ini. Kalau dahulu kan berhitung nilai nem, ya kan. Wah ini zona. Akhirnya nang untung siapa? Nang di belakang rumah. Nang di belakang rumah, belakang sekolahan rumah. Itu nang untung. Atau berseberangan. Lalu dimainkan. Nih mudah-mudahan dengar nih. Kadang-kadang zona itu dimainkan. Loh, saya banyak laporan kok yang dimain-mainkan. Kan ada di alamat di belakang. Makanya panitia itu harusnya melihat di mana alamatnya. Pada saat dulu betul nggak Bu ya? Salah, kasihan yang dekat.
Mending zaman saya dulu pakai nilai. Ya kan? Saya tahun 96 sistem zona. Tetapi zona sekolah tetap pakai nilai. Dan alhamdulillah waktu itu NEM saya di atas 42. NEM di atas 42. Waktu itu kalau zona saya harusnya di SMA 7. Cuman karena SMA 7 itu banyak kekawanan sekolah dulu masuk sana, saya nggak mau bertemu kawan bahagia juga. Kita berubah-ubah, masuklah saya SMA 2. Sistem zona, tetapi nilai di atas standar, boleh masuk kemana saja. Sehingga NEM terendah pada masa saya itu di SMA 2 itu 37. Kalau nggak salah 36, sekian, 37 yang masuk SMA 2. Itu NEM terendah di SMA 2 adalah NEM tertinggi di SMA 5. Angkatan saya dulu. NEM terendah SMA 2, NEM tertinggi di SMA 5. Masih mending. Nah, wah ini kan sistemnya sistem dekat kemana. Misalnya lulus SMA 1 atau SMA 2 atau SMA 7. Karena aku berkorban, maka wajib. Niatnya. Jadi tergantung niatnya. Karena jarang. Tapi bagaimana misalkan niatnya gini, nanti kalau aku sembuh dari sakit karena aku mandek kembang di kuburan keramat. Nah, ada syarat nazar. Syaratnya adalah man nazara ayyuti Allah. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, itu ada kalimat taat. Pertanyaannya, kurban itu taat kan? Ketaatan kan? Karena bila aku lulus ini puasa masuk ketaatan kan? Karena bilanya aku lulus ini hendak mengandap kembang di kuburan keramat. Nah, pertanyaannya, itu adalah nggak nilai ketaatan? Maka kalau nggak ada nilai ketaatan, nggak boleh. Nazar itu disesuaikan dengan nilai ketaatan. Nggak boleh melawan dengan nilai-nilai ketaatan. Sama kan berwasiat, Pak. Berwasiat juga harus sesuai dengan syariat Islam. Karena kalau aku meninggal, semua hartaku kuwariskan ke anak angkatku, dihibahkan. Bolehkah? Nggak boleh. Karena hibah itu hanya 1/3 maksimal. Sisanya, jangan lupa kita punya dingsanak. Kan ada kasus, Pak. Berdua laki bini kada bisi anak. Mengambil anak orang diadopsi. Dikasih nama Sidin. Haram dah. Nama Sidin. Padahal itu bukan nama Sidin abahnya. Satu haram. Yang kedua, ketika meninggal dihibahkan oleh anak. Haram. Dia punya dingsanak. Dia punya orang tua. Akhirnya nang di sana pun menggugat. Secara kekeluargaan datang ke ulun, dihitunglah nilai harta. Di sanaknya ada laki-laki 2, bini 2. Ternyata ada abah masih hidup. Nang menggugat di sanak, maka secara otomatis di sanak terhijab. Di sanak kada dapat, nang dapat siapa? Abah. Bini dapat 1/4. Kenapa? Kada bisi anak, tuh kan anak angkat. Bini tanpa anak 1/4. Taruh harganya 1M. Nilainya 1M, berarti bini dapat 250 juta. Nah, hadang dulu 1M bagi 2 dulu. Karena masing-masing harta kan beda. Bagi 2 berarti 5 juta, bagi 4 berarti bini dapat sekitar 125 juta. Sisanya abah. Berapa dapatnya abah? Terbanyak pada bini, 375 juta. Sisanya tadi. Itu nang dihibahkan lawan apa? Karena lu dihibahkan lawan si anak. Kayak apa lah mungkin itu dihibahkan ke anak lah. Nang di sana protes. Akhirnya beratan kada dapat. Ini banyak kasus. Nang kayak itu banyak ya. Banyak banget yang saya menemukan kasus-kasus seperti itu. Lagi banyak, Pak, yang saya dapatkan ada lelakian kawin, kemudian cerai. Lawan bini pertama bawah tangan. Lalu nikah lagi bawah tangan. Lawan bini kedua bawah tangan. Yang ketujuh nikah bawah tangan. Akhirnya meninggal yang laki. Menggugatlah nang bini kedua. Ujar ulun, secara hukum negara pian kada dapat. Secara hukum Islam dapat. Anakku pang anak dapat. Nang bini pertama yang harusnya dapat secara hukum negara. Karena dia punya buku nikah. Tapi secara hukum Islam kada dapat. Bingung kalau gini nah. Kia wae berdua. Akhirnya bini berdua dapat. Dan dapat anak berataan. Karena ada timbangan kita, ada hukum negara, ada hukum Islam. Ini yang serba susahnya, Pak. Menimbang-nimbang nih hakim yang paling pusing biasanya. Nah, Bapak saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nazar itu harus sesuai dengan
ketaatan kepada Allah Ta'ala. Misalnya lagi banyaklah, wa hatta law mata najar, apabila sampai meninggal yang bernadar itu, maka ia harus menyampaikan kepada ahli warisnya sebelum kematiannya, qabla mauti, sebelum kematiannya berkisah. Allah, nah mamanin loh ayo semalam ada pang berniat penadar. Kamu tahu kalau mamanin lawas mbak baik meninggal kada sing lakian berniat anak belaki. Ada pang tuh di sana tuh imam kita, abahnya Adul imam tuh hendak dia bisa laki lah ngaharat jadi imam kan. Nah bilanya abahnya Adul tuh datang, lawan mama nih berdatang, mama benanjang berkorban, sekalinya abahnya Adul datang nih, berdatang mama nih. Nah abahnya Adul berdatang nih, berarti niat tuh wajib. Kada disangka loh ini sudah tanggal 17 keadaan nah mama nih garing musia mati kan, tapi itu berniat kan, abah Adul datang dah. Belum kawin dia mendatang sudah. Kayak apa nih lah, mun mama mati, mama benar jangan berkorban ikam ya, karena berkorbannya maka harus dipadahkan. Ternyata sampai korban ada mati-mati juga, maka anak mama lah yang berkorban, kan gitu kisahnya. Nah kemudian itu pertama. Yang kedua yang diwajibkan berkorban. Lewat kah sudah Isya nih? Belum kah? Yang kedua pulang, nah wajib berkorban. Apabila berucap ayyakul, apabila tak ucap hadhihi lillah, ini nigasan Allah, nigasan Allah nih. Kayak Nabi Ibrahim juga kan, wah Ibrahim nih hebat nih berkorban banyak pandang memberi kambing kan. Ibrahim jangankan kambing, anak gin korban akan punya Tuhan menyuruh pas juga itu waktu belum bisi anak. Makanya hati-hati kita diuji oleh Tuhan nih, ya kan. Nah, maka akhirnya kita berpadah misalnya ini untuk Allah au hadhihi udhiyah, atau kita berucap ini gasan korban, maka hukumnya wa 'inda Malik, maka di sisi Imam Malik idza staraha niyatul udhiyah, apabila ia beli hewan korban niatnya adalah berkorban wajibat, maka hukumnya wajib. Pian beli kambing niat berkorban wajib. Kita berucap bahwa ini gasan korban wajib. Makanya hati-hati kita ngomong kalau nggak dipikir hati-hati betul. Kalau kita berucap, kenapa? Itu bisa jadi wajib. Pokoknya di pasar ini sepasaran kalau talak bini ada, karena atau padahal bergayaan. Hati-hati jangan bergayaan, karena bisa jadi masuk jatuh hukum. Kemudian Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah. Ada hikmah korban. Al-udhiyah, korban itu disyaratkan Allah Subhanahu wa taala adalah tujuannya ihya'u li dzikri Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertama menghidupkan kembali kenangan-kenangan kita tentang perjalanan Nabi Ibrahim. Maka korban itu sebetulnya napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim. Saya lebih maknanya adalah perjalanan tauhid Nabi Ibrahim. Korban adalah perjalanan napak tilas perjalanan tauhidnya Nabi Ibrahim. Bagaimana beliau itu kalau ini betapa ternyata hebatnya ya dari sebuah mimpi, dan mimpi seorang nabi adalah merupakan wahyu. Kemudian dia menyampaikan anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbau. Wahai anakku, sungguh aku lihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Panzur madza tara, bagaimana pandanganmu, bagaimana pendapatmu? Nabi yang hebat, dia bilang ke anaknya, nak bagaimana pendapatmu? Anak yang hebat ini jawab, abatib alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini hikmahnya bahwa kita dengan anak itu selalu ada dialog, ada diskusi, ada musyawarah. Untung anaknya pintar dan sabar. Coba kalau anak wah ini, nak abah ini nak disuruh Tuhan nyembelih ikam kayak pak, mah pian tuh bah, pian tuh tuha, aturannya nanti sembelih itu kan yang ulun pian disembelih itu anak wah ini kan. Ini kau pintar kan anak wah ini kan. Kadang-kadang ya Allah, nak bangun nak subuh sudah, karena dulu ayam rezeki dipatok ayamnya makan mainnya, ayamnya dimakan kekanakan wah ini. Maka perjalanan napak tilas perjalanan tauhidnya Nabi Ibrahim serta
melapangkan wa tausa'atu 'alan nas, melapangkan manusia. Yaumul iddah, melapangkan, menghimungkan, menggembirakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrina azza wa jalla." Sesungguhnya ini adalah hari makan, minum dan menyebut nama Allah azza wa jalla. Maka disunahkan kita memperbanyak menyebut nama Allah, termasuk takbir. Dan sungguh nanti di salah satu daripada amalan-amalan Dzulhijjah nanti, sejak tanggal 1 Dzulhijjah itu disunahkan kita membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Bertakbir sudah sejak tanggal 1, tetapi takbir yang muqayyad, yang utamanya nanti dalam ini sejak tanggal 9 Dzulhijjah ketika orang wukuf di Arafah sampai hari Tasyrik. Tapi sejak tanggal 1 sudah disunahkan memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir yang biasalah, nggak usah yang long, nggak usah. Pokoknya sunnah memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.